Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Bapak semua yang hadir pada saat ini, dan saya harus menyebut juga beberapa yang menjadi tamu terhormat dan menjadi mungkin pembicara juga. Tadi adalah Bapak Sandiaga Uno, sahabat baik saya, yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian Bapak Soleman Yusuf, Direktur Program dan Produksi RRI. Kemudian Bapak Muhammad Abbas, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Pemprov DKI. Bapak Agung Laksmana, selaku Ketua Umum Perhumas. Beliau yang membawa saya ke dalam dunia humas. Dalam satu grup WA grup, akhirnya saya bisa banyak berkenalan sekarang dengan banyak orang-orang humas. Tadinya karena dunia saya kan dunia komunikasi politik, bukan dunia humas, dan juga studi saya juga di komunikasi politik. Tapi alhamdulillah sekarang bisa bergabung melalui Pak Agung Laksmana. Dan saya sudah jadi anggota ya Pak di humas. Terima kasih Bapak. Kalau ada ujiannya Pak, ada tesnya, saya akan ikut. Kemudian yang keenam, Bapak Janu Arianto selaku Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Selamat siang juga. Kemudian Bapak Bram S. Putro selaku Founders and CEO Economics. Kemudian Bapak Alex Mulya selaku Director of Research Economics. Jadi Bapak dan Ibu Bapak semua yang hadir pada saat ini dan juga yang berada di dalam acara webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan sejumlah gagasan yang mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan tambahan saja sebenarnya, semacam sharing dari saya, karena saya tahu pasti bapak-bapak yang ada namanya di sini maupun yang hadir dalam ruangan ini maupun dalam webinar sudah adalah orang-orang yang terunggul dan terbaik dalam dunia komunikasi. Oke, baik, saya dibantu untuk ada membawa PPT, mungkin bisa dinaikkan. Nah, oke. Izinkan saya agak sedikit berputar ke sebelah sini. Saya mulai saja. Judulnya adalah tentang branding Indonesia Maju mengenai kualitas dan komunikasi. Saya kutip saja dari Presiden Joko Widodo, apa yang beliau nyatakan pada tanggal 21 Januari 2021. Kebetulan hari Selasa lalu, kemarin, saya bertemu dengan beliau, membicarakan, saya tadinya berpikir, saya dipanggil pukul 1:30 hari Selasa, hari Selasa, waduh ada urusan apa lagi nih dengan reshuffle kayaknya nih kan, karena semuanya ribut. Ini semua ibu bapak yang ada di sini memang punya hak yang sama untuk ikut dalam reshuffle kabinet nanti di Indonesia Maju begitu. Saya pikir mengenai soal reshuffle, ternyata tidak. Ternyata urusannya mengenai strategi komunikasi di ibu kota negara baru, di mana visi beliau yaitu Indonesia Maju harus diterjemahkan ke dalam ibu kota negara baru kita nanti di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah itu visinya, sementara misi beliau kan secara langsung adalah tentang Indonesia sentris, memeratakan pembangunan ke seluruh Indonesia. Kemudian tentu ada target ekonomi dari ibu kota negara baru yang harus dikejar, karena Presiden mengatakan 2021 mudah-mudahan, kebetulan di sini adalah economics, kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 5-7%. Salah satunya melalui ibu kota negara baru sebagai lokomotif untuk menarik investasi. Karena kan rencananya ada 500 triliun yang kita perlukan sebagai investasi di ibu kota negara di Kalimantan Timur, di mana pemerintah hanya sekitar 20% kurang, 80% itu adalah pihak swasta atau kerjasama sama pemerintah dengan badan usaha. Nah, jadi hari ini saya ingin bercerita juga tentang branding Indonesia Maju ini yang menjadi dasar dari semua kegiatan Presiden Joko Widodo dari sejak periode pertama 2014 sampai 2019 sampai dengan 2024. Tidak berubah, brandingnya tunggal, namanya Indonesia Maju.
Harapan terakhirnya itu adalah nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka, kita berada dalam posisi 5 negara terbesar perekonomiannya di dunia. Jadi bukan hanya unggul secara ekonomi, tapi unggul secara sosial, secara budaya. Jadi Indonesia Maju sebagai branding itu diturunkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan satu target tegas. 100 tahun Indonesia harus menjadi 5 negara terbesar di dunia secara ekonomi. Dan salah satu yang alat untuk menariknya adalah lokomotif ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut. Mudah-mudahan saya berharap ibu bapak yang hadir di sini maupun yang di dalam webinar menjadi bagian dari gotong royong kolaborasi untuk membangun ibu kota tersebut. Oke, baik. Nah, insya Allah tahun ini groundbreaking dan insya Allah juga 17 Agustus 2024 mudah-mudahan ibu bapak bisa ikut. Kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan RI di Ibu Kota Baru, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi harus ditetapkan dengan target yang sangat jelas. Tahun 2021 menurut Presiden adalah momentum kita untuk bangkit. Jika kita mampu melewati masa krisis ini dengan baik, maka kita akan lebih siap menjawab tantangan ke depan dan bertransformasi karena kita menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru, semakin tangguh dan menjadi negara maju. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa narasi seperti ini, target yang menjadi 5 besar dunia itu dimulai dengan cara berpikir mengenai transformasi ekonomi baru dan menjadi negara maju. Kayak berikutnya. Nah, apa itu branding? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sudah memahami ini semua, tapi tidak ada salahnya saya mencoba membatasi dulu perbincangan kita karena kebiasaan di kampus, jadi harus bicara di mana titik di mana pembicaraan kita dimulai. Branding bagi kami adalah proses menciptakan, sebentar ini jadi gak kelihatan di sebelah sini ya. Branding adalah proses menciptakan kualitas agar mendapatkan penilaian konstruktif masyarakat. Indonesia Maju adalah branding. Kami menyebutnya nation branding. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilandasi visi transformasi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan sosial budaya global. Mungkin bisa dibandingkan nation branding Indonesia Maju itu dengan kalau di Inggris mereka menyebutnya Great Britain, mungkin seperti itu. Atau kalau di Amerika, American Dream, bukan Indonesian Dream. Nah, Presiden Joko Widodo berupaya menggambarkan dan mengajak ibu bapak semua untuk menjalankan semua kegiatan dan aktivitas pemerintahan maupun masyarakat berdasarkan nation branding Indonesia Maju. Apa itu kualitas? Pertama, syaratnya yaitu menjawab kebutuhan. Indonesia Maju harus menjawab kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat, baik kebutuhan material maupun non-material. Kemudian yang kedua, memenuhi karakter. Indonesia Maju merepresentasi karakter masyarakat atau menawarkan karakter baru. Karakter adalah nilai penting karena dia merupakan value proposition. Kemudian yang ketiga, dia harus juga menampilkan kemampuan menciptakan ikatan sosial. Jadi Indonesia Maju ini sebagai nation branding mesti mampu menciptakan inspirasi dalam kehidupan sosial seperti kemanusiaan, solidaritas, dan keyakinan kolektif untuk berkembang dengan baik. Jadi ini yang saya batasi dengan branding. Jadi kalau mendengar frase Indonesia Maju, maka itu adalah nation branding. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita bicara Indonesia Maju sebagai kualitas, yang pertama memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan sosial budaya melalui Indonesia sentris. Ini adalah misi sebenarnya Indonesia sentris. Kenapa? Presiden Joko Widodo sejak 2014 itu melihat pembangunan ekonomi di Indonesia itu sangat timpang antar pulau.
Sampai hari ini sebagaimana kita tahu dari BPS, Pulau Jawa sebagai satu pulau itu kue pembangunan atau sumbangan PDB-nya itu 59%, antara 58 sampai 59%. Kemudian Pulau Sumatera itu 22%, 21 lebih. Jadi kalau kita gabungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, itu berarti kue pembangunan atau kue ekonomi kita jumlahnya 80%. Sekarang bisa sedikit paham sama Ibu Bapak, kenapa tidak jadi ada jembatan kan? Karena kalau ada jembatan antara Pulau Jawa dan Sumatera, segera itu menjadi satu kesatuan 80% ekonomi nasional PDB Indonesia. Sementara berapa Pulau Kalimantan? 8,5%. Berapa Pulau Sulawesi? 6,5%. Berapa Bali NTT? Sekitar 3 atau lebih. Berapa Maluku dan Papua? Sekitar 3%. Jadi betul-betul timpang. Makanya saya kan komisaris utama di PT Adikarya Persero Tbk, dan setelah 5 tahun saya pindah ke adik waskita sekarang sebagai komisaris. Saya setiap tahun itu bergerak ke luar negeri, bertemu dengan para investor. Betapa sulitnya menawarkan proyek ke luar negeri. Mereka selalu minta di mana? Bagaimana kalau di Jawa saja? Kami menawarkan bagaimana kalau di Kalimantan? Bagaimana kalau di Sulawesi? Atau di Papua atau di Maluku? Mereka bilang bagaimana kalau di Jawa saja? Karena memang semuanya lengkap di Jawa. Ada transportasi tol, ada listrik, ada tenaga kerja, semuanya ada. Dan tentu orang-orang yang di ekonomik atau bergerak di bidang ekonomi itu perlu kepastian semacam itu. Karena itu sulit sekali mengajak para investor masuk ke Indonesia, khususnya ke daerah tengah maupun ke daerah timur. Begitu Pak Agung. Bahkan Palaparing Pak Agung, itu dari barat, tengah dan timur, itu pemanfaatannya paling besar itu hanya di daerah Jawa dan Sumatera. Di tengah dan timur itu hanya 20% utilitasnya. Jadi kalau Anda melihat misalnya aplikasi-aplikasi marketplace itu ya, banyak macam-macam judulnya itu yang aneh-aneh, yang setiap malam ulang tahun saya lihat di televisi. Saya bilang aneh juga ya, kok ada marketplace bisa tiap malam ada ulang tahun di televisi begitu. Nah itu hanya memanfaatkan sebagian, konsumennya ada di Pulau Jawa. Ini yang menjadi problem di Indonesia sentris. Jadi kekuatan ekonomi ditandai tumbuhnya perekonomian dalam semua sektor industri, infrastruktur kuat dan lapangan kerja, kekuatan sosial budaya ditandai kualitas SDM, masyarakat toleran dan inovasi-inovasi teknologi. Nah, kemudian yang kedua harus memenuhi karakter sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, bergotong royong, dan tentu saja harus demokratis. Karena kalau tanpa kita mampu memahami nilai bineka tunggal ika, kegotong royongan dan demokratis, bangsa ini pasti akan berantakan. Indonesia maju tanpa karakter seperti ini tidak akan ada sebenarnya. Sama seperti kita kalau Indonesia maju itu seperti kalau kita main gitar begitu, dia ada 6 senar, kalau cuma diganti cuma 1 aja bunyinya nggak akan bagus. Indonesia maju itu sebuah kebinekaan, sebuah keberagaman dengan beragam bunyi, beragam lagu yang ada di sana. Ketiga adalah menciptakan ikatan sosial sebagai bangsa di dalam NKRI dan dunia internasional menjadi prinsip diplomasi Presiden Joko Widodo. Nah, ada tugas kolektif kita bersama. Indonesia maju ini harus memenuhi kualitas, maka harus diisi secara pentahelik oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintahan, dunia pengusaha, dan masyarakat sipil. Jadi nation branding Indonesia maju itu di bawahnya harus didukung secara gotong royong apa yang kami sebut sebagai kerjasama pentahelik. Pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, akademisi dan mahasiswa, kemudian media massa, dunia usaha, dan masyarakat. Dan itu juga kerjasama pentahelik ini yang kita pakai untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan juga menghadapi vaksinasi sekarang ini. Dan ini juga yang kita pakai untuk menyelesaikan ibu kota negara baru, termasuk untuk menyelesaikan agar Indonesia sentris ini betul-betul bisa berjalan. Oke, berikutnya.
Nah, saya sampai pada hal yang berikut, yaitu proses mengisi kualitas Indonesia Maju adalah tahap awal yang dilakukan secara internal kebangsaan dengan mengkomunikasikan unsur-unsur kualitasnya secara terus-menerus. Atau kalau dalam bahasa riset saya, habituasi namanya. Jadi upaya terus-menerus menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Nah, Presiden Joko Widodo mengharapkan seluruh elemen bangsa mengkomunikasikan kualitas Indonesia Maju. Nah, jadi ada beberapa tahap yang akan kita kerjakan di tahap komunikasi, yaitu noun, itu fase paling dasar dari komunikasi Indonesia Maju, yaitu menyebarkan informasi agar unsur kualitas Indonesia Maju diketahui oleh masyarakat luas. Trusted, fase kedua adalah Indonesia Maju dipercaya masyarakat, unsur kepercayaan adalah diketahui dan diakui menurut Bourdieu, pengakuan ditandai oleh kesediaan memilih dan mengikuti. Fase ketiga menjadikan unsur kualitas Indonesia Maju sebagai bagian dari kebiasaan bangsa, kebiasaan diciptakan dan ditopang oleh jaringan kolektif komunitas. Akhirnya menjadi kesadaran. Sampai hari ini sudah berlangsung 6 tahun upaya dalam tanda petik menanamkan habitus Indonesia Maju memang masih belum terlalu berhasil, tetapi apabila kami ukur dengan indeks persepsi kepercayaan terhadap presiden, rata-rata sekarang 80% ke atas. Berarti sudah sangat baik. Tinggal memang karena habitus Indonesia Maju itu dia melibatkan apa yang ada di dalam diri kita dan perubahan di dalam struktur sosial. Jadi dialektika ini yang kita harapkan. Jadi dia bukan saja sekadar dipidatokan, tetapi dia harus merombak struktur sosial dan juga merombak struktur mental kita. Ini yang paling berat di 2 titik ini. Dan harapan kita kan sebenarnya branding ini atau nation branding ini tertanam. Sehingga kalau kita bicara tentang habitus Pancasila, orang nanti bisa mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila, saya Indonesia Maju, misalnya seperti itu. Kayak berikutnya. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah tentang strategi komunikasi kami tentang nation branding Indonesia Maju. Pertama, soal produk komunikasi, yaitu bentuk material simbol atau pesan dari kualitas Indonesia Maju, di mana kami sangat mengharapkan seluruh elemen bangsa menciptakan produk komunikasi Indonesia Maju berdasarkan profesi dan kolektif masing-masing. Jadi Indonesia Maju itu adalah what to say. Dan sementara masing-masing profesi, kolektif, kementerian dan segala macam itu menerjemahkannya. Misalnya Kementerian Keuangan menerjemahkan Indonesia Maju, menarik menurut saya. Dia menyebutnya kalau ada uang kita. Kalau Anda membuka semua media sosial atau tulisan-tulisan tentang Kementerian Keuangan, itu yang muncul adalah uang kita. Mereka menurunkan itu adalah how to say dari what to say Indonesia Maju. Karena dengan mengatakan menjadi uang kita, semua orang merasa memiliki yang namanya Kementerian Keuangan atau kegiatan yang ada di dalamnya yang paling utama tentang APBN. Karena kalau disebut APBN kita atau pajak kita, dia akan tidak terlalu pas. Karena kalau menyebut dengan how to say-nya dengan uang kita di Kementerian Keuangan, dia menjadi lebih dekat, lebih akrab dengan kita semua. Gitu. Kemudian kalau Kementerian Luar Negeri, mereka how to say-nya ini diplomasi kita, saya seperti itu. Kemudian kalau BPS apa kira-kira how to say-nya? Mencatat Indonesia. Itu how to say-nya. Dia menurunkan dari what to say-nya adalah Indonesia Maju. Kemudian yang kedua, media komunikasi. Instrumen bagi produk komunikasi agar bisa diterima masyarakat baik langsung offline dan tidak langsung online. Partisipasi masyarakat mengisi media komunikasi dengan unsur-unsur kualitas Indonesia Maju adalah satu kekuatan yang paling besar. Yang ketiga, tentu yang kami perlukan adalah soal jaringan komunikasi. Hubungan kerjasama antara aktor-aktor yang mampu menjadi media komunikasi baik individual, sosial media influencer, dan lembaga media massa. Oleh karenanya pemerintah terus aktif membangun jaringan komunikasi dalam branding Indonesia Maju, termasuk kehadiran kami pada hari ini. Nah, dengan demikian
Saya tutup presentasi ini dengan satu harapan yang sangat besar dari Presiden Joko Widodo, bahwa kerjasama di antara kita semua sangat diharapkan. Apapun yang kita sebut dengan definisi Indonesia maju, tetapi kalau tidak dibarengi dengan upaya bergotong royong bersama-sama mewujudkannya, maka dia akan menjadi mimpi kosong saja. Sama seperti janji-janji kemerdekaan, apabila kita tidak mengimplementasikannya, maka dia hanya kata-kata yang tertulis di atas kertas. Nah, di titik ini menurut saya, kenapa branding bukan saja sekedar kata-kata yang tertulis di atas meja atau sekedar tertulis di baliho-baliho seperti itu, atau tertulis di dalam iklan-iklan televisi. Tentu upaya kita bersama-sama menanamkannya menjadi habit, menjadi habitus Indonesia maju. Di titik ini saya akan berhenti dan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada ibu bapak semua, kepada Iconomic dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Sekali lagi, jangan mudik Pak, itu pesan terakhir dari Pak Jokowi. Karena begini, kalau bapak-bapak punya pesawat sendiri, kayaknya bisa mudik. Karena nggak ada yang menjaga ya Pak ya. Karena kan di sini orang ekonomi semua. Jadi sekali lagi mohon berpesan agar kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, agar ibu bapak bisa mensukseskan juga vaksinasi kita. Yang ketiga, agar bisa mensukseskan ibu kota negara baru yang akan groundbreaking pada tahun ini. Dan sekali lagi, selamat berkarya untuk kemajuan Indonesia dan bapak-bapak menjadi agen dari Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang.